Yo guys, Poco M5. Harga 2 jutaan, speknya meroket, gamingnya ngebut dan tongkrongannya di atas rata-rata. Ya kira-kira begitulah jualan Poco di segmen smartphone entry level. Seperti biasa ya, kami di K2G menerima konsep tersebut, kami taruh di catatan, lalu kami membuktikannya dengan pemakaian sehari-hari ala K2G seperti apa barangnya. Berhasilkah Poco M5 ini menjadi si paling ngegas di segmen 2 jutaan? Gue Satish, and this is K2G. Yuk kita teliti apakah betul spek yang ada di atas kertas bisa ditranslate menjadi experience yang baik juga. Bener-bener ya, udah tinggal sejarah kalau ada yang bilang HP Poco enggak mikirin desain. Untuk harga 2 jutaan, gue suka desain back cover dari Poco M5. Dengan bahan polikarbonat bertekstur kayak kulit seperti ini, serta modul kamera berbentuk visor melintang gini, HP yang satu ini nggak kelihatan murahan sama sekali. Kalau mau kelihatan profesional, ambil yang warna hitam. Kalau mau lebih seru, gas yang kuning. Ijonya juga menarik sih sebenarnya. So, keren semualah pokoknya pilihan warnanya, gue jadi bingung. Lanjut. Frame-framenya matte, bahannya plastik juga. Walau serba plastik, Poco M5 berasa solid di tangan. Beratnya yang 200 gram juga pengaruh nih di feel-nya. Paling soal desain yang gue kurang srek ya water drop notch-nya itu. Layarnya sendiri udah diproteksi Gorilla Glass 3. Di frame atas deket notch, ada satu hal yang gue apresiasi. Yes, headphone jack. Serius deh, kalau ada HP jualan performa, memang harusnya tetap ngasih headphone jack. Karena bagaimanapun juga, buat mainin game yang pasti nggak ada delay audio ya kalau pakai headphone jack. Balik lagi ke frame samping, ada fingerprint sensor yang menyatu dengan power button. Responnya cepat dan juga akurat. Balik ke kiri, ada SIM tray yang punya 2 slot SIM card plus SD card. Next up, display. 6,58 inch IPS LCD dengan resolusi Full HD+, serta refresh rate 90Hz. Well, tentu akan lebih baik kalau screen-nya udah AMOLED ya. Cuman gue paham lah, harga segini sulit ngasih AMOLED. Ya oke lah, karena tetap memberikan kita high refresh rate 90Hz yang mana menurut gue udah tepat. Nggak usah gegayaan spek begini ngasih 120Hz segala. Kualitas panel IPS-nya juga cukup oke untuk harganya. Di pinggir-pinggirnya nggak banyak light bleed, cuman ada border gelap tipis banget yang bisa gue notice. Setidaknya ini analisa untuk unit gue ya. Walaupun jelas nggak akan bisa nandingin layar AMOLED soal kepekatan warna hitam, layar Poco M5 mampu menampilkan saturasi warna yang oke serta tajam juga. Dipakai nonton enak, sosmedan asik dengan 90Hz screen-nya, overall oke. Komplain gue cuman soal brightness di outdoor kalau lagi trek aja. Jadinya, suka kesulitan gue lihat screen-nya di kondisi tersebut. Masuk ke jualan utamanya nih, performa. Ini yang ditunggu-tunggu oleh target marketnya Poco nih. Chipsetnya MediaTek Helio G99 yang dimanufaktur dengan proses fabrikasi 6nm-nya TSMC. Secara benchmark lumayan kenceng, dapat Antutu 300 ribuan. Lantas dipakai gaming gimana? Main Apex Legends settingan grafisnya mentok di Ultra HD High, which artinya nggak bisa 60 fps. Kalau di PUBG settingannya mentok di Smooth Ultra sampai HD High. Ya, nggak bisa 60 fps juga. Untuk performanya sendiri di kedua game tersebut cukup stabil ya, sesuai settingan frame rate-nya. Gue berharap gamenya akan update database chipsetnya supaya kedua game ini bisa jalan di 60 fps, setidaknya di settingan grafik quality terendah, karena secara raw performance harusnya kuat. Gue sendiri udah beberapa hari ini push rank main LOL Wild Rift. Di settingan serba medium dan low, frame rate 60, lancar dipakai bermain berjam-jam sekalipun. Buat kalian pemain ML, yes, high frame rate-nya bisa nyala dong. Overall, performanya sih cukup kenceng untuk harga 2 jutaan. Kemudian untuk penggunaan sehari-hari gimana? Mayoritas situasi sih nggak ada masalah ya. Cuman memang kalau udah buka kebanyakan aplikasi, suka reload aplikasi di background, terutama game. Secara RAM-nya cuma 4GB doang kan. Walaupun emang ada fitur extended RAM, cuman tetap aja di beberapa situasi nggak nolong. Seperti yang udah selalu K2G bilang, angka adalah cara termudah untuk menarik perhatian para calon pembeli. Nah, 50 megapiksel kamera di Poco M5 juga demikian. Menggunakan sensor Samsung JN1, foto-foto yang dihasilkan cukup oke di pencahayaan yang bagus, warnanya cukup akurat, ketajamannya wajar tanpa artefak over sharpening yang berlebih. Nih ya, lihat beberapa foto bagus yang sempat gue ambil.
Cuma, namanya HP Poco ya memang jarang fokus di soal kamera. Begitu pencahayaan tidak ideal, hasilnya bakalan kurang maksimal. Dia kurang bisa ngebalance foto backlight secara maksimal, khususnya untuk objek orang. Berasa overprocess banget. Kalau non orang mah masih oke. Jangan lupa pastiin auto HDR-nya nyala untuk hasil yang lebih oke. Dan juga, ini kalau gue perhatikan kurang bisa ya, meningkatkan kualitas foto dalam pencahayaan rendah dengan night mode-nya secara maksimal. Lensa-lensa lainnya yang berkomposisi 2 megapiksel makro dan depth pun sekedar meramaikan saja. Untuk selfie-nya 5 megapiksel, just oke, jangan di pixel peep pokoknya. Lain-lainnya soal kamera, portrait mode-nya lumayan rapi, lalu videonya mentok di 1080p 30fps untuk kamera depan maupun belakang. Dan yang perlu dicatat, nggak stabil. Jelas lah ya, karena kamera bukan kekuatan utama dari Poco M5 ini. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa ngasih stabilisasi, jadi bisa jadi keunggulan kompetitif yang lebih walaupun jualan utamanya performa. Masuk ke UI, mungkin kalian semua udah tahu ya, kalau MIUI di Poco maupun Xiaomi tetap bukan selera kami, walaupun nggak salah juga kalau kalian suka, namanya selera kan? Secara keseluruhan, UI-nya nyaris tanpa perbedaan dengan MIUI di HP Xiaomi. Bahkan launcher Poco yang dulu buat gue masih spesial karena bisa dipakein custom icon yang kita download di Play Store, sekarang nggak bisa lagi. Lalu gimana ceritanya dengan iklan? Oh jangan takut bro, pasti ada. Yang paling ganggu buat gue sih pas abis install aplikasi aja. Gue kasih info nih ke kalian untuk cara matiinnya. Masuk ke aplikasi security, kemudian klik tombol di kanan atas, lalu pilih opsi security scan, lalu matiin scan before installing. Hal lain untuk meminimalisir iklan yang bisa dilakukan adalah dengan matiin otorisasi untuk aplikasi MSA alias aplikasi iklannya Xiaomi. Search aja authorization di settings, kemudian matiin toggle MSA-nya atau MSA. Semoga tips ini membantu ya. Oh ya, out of the box, Poco M5 datang dengan MIUI 13.0.2 yang berbasis Android 12. Kalau sekarang sih udah dapat updatean 13.0.3 dengan security patch September. Ayo Poco yang rajin ya update-nya ya. Hal-hal lain yang perlu kalian ketahui soal Poco M5, baterainya gede, 5000 mAh, dan dipakai heavy use pun bisa bertahan seharian. Jelas lah ya, uang HP mid-range. Terus walaupun dapat charger 22,5 watt, HP-nya hanya mendukung 18 watt charging. Artinya bisa ngisi dari kosong sampai full dalam waktu kurang lebih 2 jam. Karena menggunakan MediaTek Helio G series dan bukan Dimensity series, artinya Poco M5 tidak mendukung jaringan 5G alias 4G only. Nggak terlalu ngaruh sih ini buat gue ya, wong 5G di Indonesia juga masih gitu-gitu aja. Kemudian kualitas mono speakernya sudah cukup oke untuk sekedar menikmati konten sehari-hari. Terakhir, yang juga nggak kalah penting, ada NFC dong. Mantap kakak! Oke, itu adalah Poco M5. Dengan harga 2 jutaan, Poco M5 membawa performa yang cukup kencang di kelasnya. HP ini menurut gue ideal buat kalian para pemain game MOBA yang punya budget mepet yang butuh push rank berjam-jam. Well, sebetulnya buat game FPS juga cocok nih performanya. Tapi masih harus menunggu aja supaya kayak game-game yang populer gitu, PUBG maupun Apex Legends, itu bisa dimainin di 60 FPS. Di luar performa, sebenarnya yang gue suka juga adalah desainnya, yang termasuk unik dan elegan untuk segmen harga 2 jutaan. Nah, kalau masih ada yang gue sayangkan adalah charging speed-nya, karena buat push rank itu charging speed lumayan penting ya. Kalau secara kamera, udah sesuai ekspektasi lah ya, karena emang bukan kekuatan utama dari Poco, khususnya Poco M5 ini. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!